Cafe Sosial Pejuang. Dan ya, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya, tentunya 1 Januari 2024 perdana dari Cafe Sosial Pejuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dengan seorang entrepreneur ya. Beliau adalah Pak Moh Komarudin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil Bapak Moh Komarudin ini adalah seorang alumni pesantren dari Tegarrejo ya. Ini alumni tahun 2017 ya Pak ya. Langsung saja ya kita berbincang-bincang langsung dengan beliau bagaimana proses sampai sekarang. Tentunya beliau ini memiliki banyak wirausaha di berbagai bidang. Langsung saja ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di 1 Januari 2024 di Cafe Sosial Pejuang Magetan. Kita awali patah tak kenal maka tak sayang, gitu. Maka kami menyapa khususnya para milenial muda khususnya yang lagi selesai di studinya baik di tingkat menengah maupun universitas, yang mengira-ira kayak apa sih kita hidup di Magetan yang katanya yang dulu terkenal kota pensiun. Wah, kota pensiun jadi sangat istilah Jawa itu jibek untuk masalah wirausaha. Kita warga Magetan sendiri banyak yang potensi itu tumbuh dan berkembang dari tingkat lokal maupun sampai ke di tingkat nasionalnya, dari salah satu pejabat-pejabat di publik pun juga ada. Ini sebelum masuk ke dalamnya, tentunya kita melihat bagaimana profil Pak Moh Komarudin ini ya. Tentunya kita melihat dari kecil gimana gitu ya, tentunya pengalaman. Saya lahir di Magetan tanggal 24 Maret 1969 dari seorang Ibu Sulimah, bapak kami Kiai Mupari, domisili itu dari Jalan Salang, SD, SDN Kepolrejo 1. Semangat sekarang dari 4 menginjak dari SMP. Saya alumni SMP 1 Magetan. Mulai SD SMP itu saya juga kiprah di MK, dulu OSIS, yang saat itu memang kebetulan juga waktu SMP kelas 1 itu saya juga ditunjuk masuk di OSIS itu di bagian seksi agama Islam. Bapak kami juga orang pensiunan akhir. Di situ saya diajari juga pernah motong, dan pertama kali juga untuk kelas 2 SMP saya di seksi kerohanian. Terus menginjak SMA, alhamdulillah kami SMA-nya Pancabakti Magetan bawah naungan pesantren Sabilul Muttaqin PSM Takran itu. Jadi yang di Magetan itu mendirikan SMA Pancabakti Magetan yang dulu sampai SMA 1. Waktu zaman saya itu favorit. Sampai saat itu kami juga kebetulan diamanai juga kelas 2 diamanai sebagai ketua OSIS. Teman-teman dari SMA Pancabakti Magetan alumni 89 semangat. Ini perjalanan dari itu, maka setahun kemudian saya sempat vakum atau daftar di tinggi mau jadi tentara. Setengah senti dulu, setengah senti bisa ini akhirnya. Saya gagal nih, tolong teman-teman dari Magetan bisa ada yang bisa lepas. Alhamdulillah saat itu juga membantu saya di konstruksi, kuliah sambil bekerja, cari yang dekat-dekat. Jadi di Unmer Universitas Merdeka Maju. Jadi saya alumni tahun 97. Jadi dulu tahun, sekarang kan juga target ya 7 tahun dengan berbagai ya. Alhamdulillah di teknik sipil perjalanan itu, dari itu ya saya tetap sedikit banyak masih aktif di Pramuka saat itu. Akad Dirgantara khususnya ini teman-teman sangat Dirgantara, mari semangat lagi tumbuh berkembang di gagasan wujud nyata. Setelah kami lulus juga saya menekuni konstruksi. Sudah ikut-ikut organisasi Kadin, anggota dan sebagainya, juga organisasi profesi
baik Gapensi yang dulu juga Gapeknas dan lain-lainnya. Singkat cerita, dari anak buahnya dari konstruksi ini dalam perjalanan hidup wirausaha tahun 2016 akhir Ramadan, sekitar Ramadan itu kami umroh dengan dibantu oleh saudara untuk melaksanakan umroh. Alhamdulillah setelah perjalanan religi umroh kami tahun 17 awal Februari saya dipertemukan kembali karena saya juga aktif di organisasi kemasyarakatan, sehingga saat itu di Sukudori selaku pengasuh pondok pesantren API Tegalrejo Magelang itu juga mendirikan khusus, itu sebenarnya khusus dari alumni pondok pesantren Tegalrejo, terus berkembang lagi dari teman-teman para santri, akhirnya sekarang juga berkembang monggo dari semua komunitas individu yang ada jadwal-jadwal tertentu untuk pesantren entrepreneurnya Gus Yusuf Kudori di Tempuran Magelang. Itu bertepatan itu di rumah makan Salam. Itu Gus Yusuf menginisiasi mengumpulkan para mentor profesional di bidangnya masing-masing, baik tingkat lokal sampai tingkat Asia. Jadi itu dia Gus Yusuf mengumpulkan, saya sebut ya ini itu hanya 14 hari kita digodok untuk sebagai santri entrepreneur. Itu di sana kita ngapain Pak? Kalau misalkan ini teman-teman baru awal yang ingin ke sana itu ngapain Pak? Ini khususnya bagi yang kuliah, lulus SMA yang belum punya kemandirian. Sekarang untuk itu silahkan, kalau waktu nanti ada jadwal pas untuk pengadaan pesantren entrepreneur di podcast kami ini juga ada kami share jadwalnya jadwalnya diberikan oleh itu menyeluruh. Jadi kita diajari di sana, walaupun saya juga pernah di konstruksi, 0 rupiah apapun, sampai uang, HP, rokok semua dilipat, dikasih 0 rupiah. Kita betul-betul perjalanan wirausaha. Itu di situ kita dari berbagai promosi. Alhamdulillah kemarin itu saya kebetulan juga 24 peserta. Itu dari berbagai profesi, dari ada yang satu pelajar kita rata-rata dari lulusan pondok, dan ada yang wirausaha, ada yang S1, ada yang jenjang ke S2 juga ada putrinya saat itu. Teman-teman juga ada yang dari Mas Agus, itu alumni UGM, dari Bandung Barat ini Kang Kabayan, sama sekarang yang juga satunya aktif sekarang juga mendirikan beton palsu di Bandung Barat. Juga ada Pak Agus dari Pati wirausaha, juga dari Mas Anto makan Pinang 3 Magelang. Atau kita jumpa lagi kebetulan di situ saya dari 24 peserta itu tertua, sama Pak Agus yang Pati, yang sekarang juga mengelola salah satu lembaga pendidikan di Pati, itu selisih hanya beberapa bulan. Jadi diamanai yang biasa tradisi pondok ya, dari pondok khususnya dari Nahdliyin itu biasanya kan ada bulurah dan pak lurah. Nah, karena itu skopnya kecil, walaupun ada pesertanya yang putri yang satu juga ada jejak S2 juga, jadi putri juga akhirnya saya diamanai jadi lurah abadi Pondok Pesantren Entrepreneur Angkatan 16.
partner 16. Dan sampai sekarang pun kita komunikasi. Tapi di sana tidak memandang umur ya Pak ya? Tidak memandang umur ya? Oh tidak. Silakan Anda semangat cari itu. Usianya itu tidak menanggung di situ ternyata sangat familiar dan sangat alhamdulillah ya, berbagai apa maunya. Saya dulu juga saya perlu kuliner, usaha kuliner dari setelah itu kami juga di Mbah Mo mie Jawa 2 Jaman Bantul selamat tahun baru 2024 ya, ini juga Mas, jadi banyak Mas Risna juga, dia seorang entrepreneur MC yang melalang buana. Mas Nano ini berarti di sana cuma 14 hari ya Pak? 14 hari Tahun berubah luar biasa ya. Jadi berkontribusi tidak mengikuti. Jadi kita berkontribusi tapi tidak mengikuti. Mulai dari rupiah. Jadi rupiah itu ya kita di sana dikasih otomatis basic pondok ya kita dari kesusuk dikasih peningkatan tauhid. Jadi manjada wajada itu betul-betul dilatih di sana. Ini penghijauan tahannya dan bagaimana kita setelah dari partner itu sendiri, apa yang action yang kita ini sesuai karakter bidang kita masing-masing. Jadi ada yang waktu itu kita selesai dari 3 hari langsung action di pasar, pokoknya pulang di pondok harus bawa. Kalau yang tidak bawa uang untuk di setorkan itu, dia makan nasi putih gitu, tidak pakai lauk. Berarti langsung terjun eksekusi. Itulah setelah itu dari beberapa hari itu uang itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan hasilnya dari setiap kelompok diciptakan lagi buat apa, kreasi apa, dijual lagi saat itu ke umum. Jadi saat itu berarti tidak hanya materialisasi ya Pak? Tidak ada materialisasi. Saya pertama datangi coba di waktu saya sendiri ada yang parkir di teman-teman, ada yang parkir di geser ke rumah parkir di pasar, ada yang jualan pisang dari pasar dijajakan, juga ada yang dari Kang Kabayan itu istilahnya yang jajan pasar itu dia pakai mijet ya orang. Nah, kebetulan saya ke laundry, hari pertama saya ke laundry. Itu penghasilan pertama berapa Pak? Penghasilan 20.000. Nah, saya tidak nanti ke pokoknya Pak, saya usaha ini saya ditarget sekian, jadi saya kebiasaan ibu apa adanya. Mohon nanti saya pulang dibawakan sekian, jangan lebih gitu. Tapi gini ya teman-teman, ini Bapak Mo Komarudin ini juga salah satu owner dari Gedung Gunung Lawu ya. Ini merupakan ya apa ya hasil dari perjalanan di API Magelang gitu ya. Itu berarti di sana belum apa ya, kok menginspirasi Gedung itu gimana? Itu berawal dari kita setelah selesai lulus dari sana. Akhirnya saya magang dulu di tempat mie 2 Jaman Mbah Mo. Di mana itu? Di Bantul. Tapi yang di kotanya, cabangnya di Yogyakarta di arah Mapur. Di sini belok kanan sedikit ada yang dikelola dengan anaknya. Yang satunya kan di Bantul. Jadi itu yang dikelola itu beberapa hari saya di sana. Setelah itu pulang, terus juga makan lagi di Raja Mitomi Raja itu di Kulon Progo. Itu Chef Haryanto. Nah, jadi dari Bantul, dari Kulon Progo. Setelah itu saya langsung eksekusi, action buka di Miraja. Di sana Raja ini saya buat brandnya Miraja di Magelang. Karena juga jadi tidak terlalu jauh, tempat kami itu dari alun-alun Magetan itu sekitar 3 km ke arah barat. Namun
juga ya enggak apa itu banyak ya persaingan khususnya bakso itu tuh banyak waktu kita rasa ya jadi belum tahun sekitar 2004 itu saya sudah mulai buka rumah makan di Gantara. Terus sekitar 2010 itu saya juga lesian marwah di sini cuma itu karena juga kami masih warawiri juga anak-anak perlu bimbingan jadi saya tetap ke keluarga. Terus dari yang setelah saya jadi partner itu saya buka juga sempat pernah makan sama mie, nasi goreng, macam-macam itu. Akhirnya itu profit nggak masuk. Akhirnya saya coba ini sama nyales gedung dulu. Dari nyales gedung, akhirnya banyak produknya apa. Jadi baik dari nyales gedung dari ya kisaran Gunung Lawu ini, baik yang dari Ngawi maupun dari Karanganyar banyak keakraban dari budaya itu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah kami berusaha dengan produk kami sendiri untuk Gunung Lawu. Saya punya dua tempat, mohon dimaksimalkan. Waduh, ini Mbak Lurah ya, dengan punya basic kewirausahaan dan harus merangkul dari semua elemen. Diawali diawali dari dirinya sendiri, dari keluarga. Insya Allah kami bantu doa. Jadi alumni ini setiap malam Jumat Kliwon itu kita menjaga di sana. Bagi yang jauh kita juga titip doa dari rumah yang sekisaran atau kadang-kadang di saat kita longgar dan ada yang kita ke sana juga. Sementara kami untuk Magetan dan di kemarin juga edukasi di Desa Sumber Sawit kita 2019 itu. Jadi edukasi di lingkungan juga waktu ada pas pelatihan di Pantai Purworejo, otomatis kami pas waktu longgar menyempatkan membawa semua alat dan edukasi dari teman-teman yang kemarin partner yang 19 saya juga sebagian dari mengisi. Jadi selain ini saya edukasi sebenarnya karena juga mesinnya itu kapasitasnya misalnya adang hanya sekali adang geduk itu kita 15 kilo. Kalau dari mesin yang kami punya itu paling 3 kali dangan sudah waktunya juga masih tepat, jadi hanya kisaran 45 kilo lah. Waktu ada event di desa, ada rest area depan SMA 3 itu kemarin juga kita diminta untuk ikut di meramaikan pembukaannya. Ada rest area, dan di satu hari ini ada rest area depan SMA 3. Jadi kalau itu akhirnya kami masuk kasih di grup komunitas UMKM desa, kecamatan, dan juga UMKM di kabupaten. Nah, harapan kami itu nanti monggo fasilitas yang kami punya ini sebagai kafe sosial pejuang ini bersama-sama elemen masyarakat, produk-produk yang dari khususnya di lereng Gunung Lawu atau produk yang Anda pernah lahir di Magetan yang merantau di berbagai wilayah di Indonesia, monggo dijajakan di sini sambil menyelam minum air, berakit-akit dulu dan terus jadi harus ini nanti produk-produk itu seperti itu. Jadi kebetulan nanti saya bilang yang ini itu dari teman komunitas Kopi Jahan Lele di Katerban. Jadi kami juga ikut di Pokdakan Sari Ikan dan Berkah Ikan di Katerban.
selain pemijahan, penjarahan, dan sekarang alhamdulillah ada teman yang pembesaran lele sampai konsumsi, ada yang sampai dibuat keripik lele. Ini dari hasil karya salah satu tari ini di Katerban juga. Jadi alhamdulillah juga banyak respon dari ini. Dan juga ini saya dari Mas Eko, teman SMP. Halo Mas Eko, yang sekarang ini usaha ketipung, juga sekarang mengembangkan peternak bebek di Blitar. Mas Eko, salam dari Magetan ini. Ini yang sering kalau lewat Magetan menjajakan di outlet-outletnya untuk ketipung itu sering mampir di tempat kami dan sekedar ngobrol dan sebagainya. Teman SMP yang sekarang dikasih saya terima kasih sekali waktu dikasih bapak ini untuk mungkin produk-produk teman yang lain itu bisa. Kebetulan juga ini produk ini juga dari saudara yang di Wonosobo kemarin mampir, ini dikasih notah ini keripik singkong dari mentah agar saya goreng dan untuk menyajikan ini. Dari di usia yang 50 tahun lebih ini saya berusaha untuk sumbangsih apa yang bisa kami berbuat, khususnya juga otomatis diri sendiri itu yang pasti juga keluarga yang juga berbagi nanti bertanya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Kita apapun ini harus kita selalu mengedukasi yang baik. Kebetulan juga ini di tahun pemilihan kemarin Pilpres, jadi saya termotivasi. Jadi perjalanan hidup selama 50 tahun lebih dengan lika-liku. Jadi saya di sini dulu setelah menikah juga menjajakan memasarkan produk Magetan. Luar biasa ya. Ini perlu kita tiru ya tentunya bagi anak muda ya, tentunya kita harus dari itu berawal juga neles alat-alat bangunan teman Mas Pari Sekar 5 Magetan, saya tidak pernah tukun, saya serviskan di situ alat yang mudah juga, alat juga buku-buku keagamaan, sampai ganti oli, sampai toko bangunan. Bukannya kita tidak komik, tapi itu tadi branding yang dulu Magetan itu nyaman kota pensiun, sehingga untuk wirausaha kita real, kita usaha. Maka mari kita mulai semoga 2024 itu kita betul-betul bangkit untuk bisa mapan. Maunya orang itu satu bidang ya terus saja. Tapi ya kita nilai-nilai positif kehidupan itu mari kita telurkan, nanti monggo pilih mana yang itu seperti itu. Jadi pilih untuk menekuni bidang-bidang yang perlu. Alhamdulillah dari bimbingan Gus Yusuf Udari ini akhirnya karena dari partner itu pesantren entrepreneur, karena saya itu mensyukuri nikmat Allah. Partner itu bisa kalau umum itu orang sebagai mitra, tapi hasilnya partner itu adalah kita ini kepanjangan dari pesantren entrepreneur, karena kita di bawah Gunung Kawu akhirnya partner Gunung Kawu. Nah, itu tentunya kita sudah mendengar dengan beliau Bapak Mo Komarudin mulai dari SD sampai dengan alumni API Magelang.